ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan nyanyian syukur. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Allah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Terima kasih Bapak. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Haleluya. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Tuhan keselamatan
benar Tuhan. Ada masa depan hidupku, ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janjimu, ku tak gentar karena janjimu, ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya akan janjimu Bapa. Janjimu hidup di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami tak perlu gentar dan takut lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang dahsyat. Kami datang Tuhan dengan kerinduan. Haleluya. Hanya
Kami datang Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Engkau menjamah setiap kami, tangan-Mu yang penuh kasih. Sinar kemuliaan, sinar Sikina glory, Sikina glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa buat pelawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan tangan-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan. Karena Engkau Rajaku yang datang menghampiri setiap kami. Terima kasih, Engkau layak disembah di sanjung tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya, Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan berantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami, dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah penjaga kami, engkaulah naungan kami, engkaulah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya sabda firman-Mu, janji-Mu sampai juga kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, belum menerima kasih-Mu ya Bapak, sehingga banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firman-Nya. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Tuhan yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan, terima kasih. Buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuji besarkan nama-Mu, bermazmur bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat lawatan-Mu, buat perkenangan-Mu, buat jamahan tangan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Kami boleh ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Engkau Raja Damai yang sudah datang atas kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat, oh Tuhan, berkat-Mu Tuhan, firman yang hidup-hidup di dalam kehidupan kami, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati segala usaha pekerjaannya, pelayanannya, juga rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Bapak untuk mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Firman pada pagi hari ini Kejadian. Bentar ya, Kejadian 49. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu
apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyarankan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hei anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Isakhar adalah seperti keledai yang kuat, tulangnya yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhatian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah baunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangannya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyir, makanannya akan limpah
mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, perlindungan Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkata yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bentar. Kejadian 49 ayat yang pertama tadi menceritakan atau mengkisahkan kisahnya Yakub atau Israel. Ya. Yakub memanggil anak-anaknya ketika Yakub mendekati ajalnya. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan bernubuat mengenai kehidupan dan masa depan mereka. Datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ya, kata orang Indonesia, wis kroso, ya, sudah terasa kalau dia akan kembali kepada kepangkuan sang kalik, ya. Jadi anak-anaknya dikumpulkan. Ya. Terus ayat yang kedua, berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi anak-anak Yakub ini disuruh mendengarkan ayahnya. Terus yang ketiga, ayat yang ketiga, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ya, ini Ruben ini rupanya anak yang digadang-gadang oleh Yakub, ya. Tapi di ayat yang keempat ini begini kisahnya Ruben ini. Ruben merupakan anak sulung Yakub. Karena itu ia berhak memperoleh hak kesulungan dan kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan
hormat dan kuasa. Akan tetapi, ya, perhatikan ini ayat ini. Akan tetapi kedudukannya sebagai pemimpin diambil alih karena perbuatannya yang bejat. Ya, perbuatannya yang bejat dengan istri ayahnya. Ya, kami mohon bantuan ini bisa dibacakan oleh Bu Sutika. Mohon dibacakan Kejadian 35 ayat 22. Kejadian 35 ayat yang ke-22. Kejadian 25 ayat yang ke-22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, bundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Terus disambung dengan Ulangan 27 ayat 20. Ini rodok banyak ayatnya ini saya. Disambung dengan Ulangan 27 ayat 20. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu baru berkata amin. Ya, ini loh. Jadi sebenarnya Ruben ini anak sulung, anak yang pertama, tapi dia tidak menjadi yang pertama. Ya, jadi pemikirannya ini kotor. Ya, dia sudah di sana tadi dikatakan melanggar kesucian ayahnya, ya, menaiki petidurannya ayahnya. Di situ Ruben ini, ya. Dengan kata lain, kegagalan atau sifat karakter Ruben yang terungkap dalam tindakan-tindakan berdosa yang serius dapat membatalkan kepemimpinannya. Jadi gak sido jadi pemimpin dia, ya. Nggak jadi. Karena apa? Karena ini loh, saudaraku. Akan tetapi kedudukannya sebagai pemimpin diambil alih karena perbuatannya yang bejat dengan istri ayahnya. Nah, ini ya. Terus ayat yang ke-7, kutukan Yakub atas Simeon dan Lewi. Ya. Kejadian 49 ya tadi, ya, ini kutukan Yakub atas Simeon dan Lewi di Kejadian 49 ayat yang kelima. Di sini dikatakan Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Ya. Terus janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Jadi keras Simeon ini, ya. Simeon ini keras. Simeon dan Lewi, ya. Terus ayat yang ke-7, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi kekerasannya ini luar biasa, ya. Ingat di dalam Kejadian 34 ya. Saya bacakan Kejadian 34 ini. Kejadian 34 ayat 25 sampai 26, ya. Ini ya 34 ayat 25 sampai 26.
Saya bacakan. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Ya. Terus setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. 26. Juga Hemor, ya, dan Sikhem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikhem lalu pergi. Pada waktu itu Simeon ini dan Lewi ini masih masih mangkel, masih gregeten ambek yang namanya Sikhem, anak Hemor, ya. Ingat ya, pada waktu itu pasal berapa tadi? 34 sampai 26, ya. Jadi Simeon dan Lewi ini kerasnya minta ampun. Tapi ada kelicikannya, dia menipu juga sama Sikhem dan Hemor. Lah, Sikhem dan Hemor ini dibunuh, ya. Hemor ini padahal waktu itu raja, dibunuh sama Simeon ini tadi, ya. Jadi Yakub tidak setuju. Mungkin baik bagi Simeon dan Lewi, tapi belum tentu baik di mata Tuhan, ya. Di mata Tuhan itu bagi Tuhan itu kekejian perbuatan Simeon dan Lewi ini, ya. Kejadian 49 ayat 8. Kejadian 49 ayat 8. Berkat yang dicurahkan atas Yehuda menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan itu, dan dengan demikian memperoleh berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Ya. Jadi ini masih berurutan, saudara. Jadi Kejadian 12, ayo kita lihat. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini ada hubungannya. Ya, memang Abraham ini mempunyai anak Ishak, ya, dan Yakub, ya. Berkat yang dicurahkan atas Yehuda menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan itu. Jadi gak sido ke mana itu Ruben, ya, tapi ke Yehuda. Jadi berkat yang dicurahkan Yehuda menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan itu, dan dengan demikian mereka memperoleh berkat yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu tadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ya. Yehuda diberitahu bahwa keturunannya akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari saudara-saudaranya, sampai
sebagian nubuat ini digenapi, kerajaan Israel adalah keturunan Daud, yaitu keturunan Yehuda. Ya. Keturunan Yehuda, ayat Kejadian 49. Nah, ini Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Kembali lagi ini. Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hei anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya. Terus 10, tongkat. Ini perhatikan ayat ini saudaraku ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, jadi Yehuda ini mendapat hak kesulungan yang istimewa. Ya, akhirnya menunjukkan, akhirnya menuju kepada Mesias, ya, yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang keturunan suku Yehuda. Ya. Jadi sampai melahirkan Yesus Kristus melalui keturunan Yehuda. Jadi Yehuda ini mendapatkan hak kesulungan Yakub yang saya katakan ya menurut saya teristimewa, ya teristimewa. Jadi dia anaknya Yakub yang lebih, ya. Ayo kita melihat Wahyu 5 ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, ya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi sampai bisa melahirkan Yesus Kristus ke dunia ini juga melalui keturunan Yehuda, yaitu dari Daud. Oleh sebab itu kalau Natalan itu kan ada pujian Yesus anak Daud, ya seperti itu. Jadi saya kaget waktu itu kok Yesus anak Daud. Jadi apa itu Yesus ini rupanya keturunan Yehuda, anak Daud, ya. Terus Kejadian 49. Kejadian 49. Ya. Kejadian 49 ayat 26. Nah, ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunungnya itu tadi. Kejadian 49 ayat yang ke-26 ini
mengkisahkan atau menceritakan bahwa berkat Yusuf ini juga istimewa, ya. Jadi rupanya anak Yakub yang seperti Ruben itu contoh yang tidak patut dicontoh. Itu Ruben, ya. Ruben ini itu contoh yang patut tidak dicontoh, ya, tidak patut dicontoh. Terus Simeon dan Lewi juga contoh yang tidak patut dicontoh. Dia kerasnya luar biasa. Dan ini Yusuf ini contoh yang patut kita contoh, ya. Terus Yehuda, ya. Jadi Kejadian 49 ayat yang pertama ini, yang pertama, Ruben melanggar kesucian, ya. Ruben melanggar kesucian di Kejadian 49 ayat 4. Nggak perlu dibaca, nggak perlu. Terus yang kedua, Simeon dan Lewi kerasnya tak terkendali. Ya, Simeon dan Lewi kerasnya tak terkendali di Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Ya. Yang ketiga, berkat Yusuf melebihi saudara-saudaranya ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Ya, katanya firman Tuhan tadi seperti itu. Ya. Yang ketiga, berkat Yusuf di Kejadian 49 ayat yang ke-26. Berkat Yehuda, yang keempat, berkat Yehuda melahirkan raja-raja. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Ya. Jadi yang pertama, Ruben melanggar kesucian. Yang kedua, Simeon dan Lewi kerasnya minta ampun, ya. Berkat Yusuf melebihi saudara-saudaranya. Berkat Yehuda melahirkan raja-raja. Jadi anak Yakub ini satu pohon tapi beda, ya. Ada yang dimakan ular, ya, istilahnya saya. Terus ada yang istimewa, yang bagus, ya, seperti anak-anak berkat Yusuf melebihi saudara-saudaranya, berkat Yehuda melahirkan raja-raja. Demikian firman Tuhan. Sekian, puji Tuhan, biar dilengkapi oleh Ibu Gembala. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bambang. Puji Tuhan, kita belajar. Tuhan itu luar biasa. Amin. Sebetulnya Yehuda dengan Ruben itu kesalahannya sama rusaknya. Betul. Tapi kenapa Yehuda bisa melahirkan raja-raja? Kuncinya dia bertobat. Amin. Mengakui kesalahannya. Akhirnya berubah, bertobat. Ini sehingga dikatakan dia membawa kemenangan. Ini saya ambil kesimpulan dari sini bahwa bukan hanya Yehuda, tapi Yusuf ini hidup benar di hadapan Tuhan. Takut sama Tuhan. Nah, dari pelajaran hari ini kita lihat bahwa kalau kita bersalah kepada Tuhan, bersalah kehidupan kita masa lalu, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bukan tobatnya cuma sementara, tapi bertobatnya sungguh-sungguh. Amin. Hasilnya berkat itu terjadi. Contohnya juga Lewi dengan Simeon, tapi Lewi bertobat sehingga dipilih Allah. Dipilih Allah.
menjadi orang yang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kuncinya cuma mengakui, bertobat, mengakui kesalahannya, dan memiliki hati yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari pendoa singkat, jelas, padat. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, nasihat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kalau kami melakukan kesalahan Tuhan, kami akan segera menyadari dan kembali bertobat sehingga penyertaan-Mu, kemuliaan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Berkati Pak Bambang Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah pelayanan beliau tetap berkenan, terlebih kemuliaan Tuhan tetap ada dalam keluarga beliau. Di dalam nama Yesus pagi hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah kami semua pagi hari ini boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapak. Di dalam nama Yesus kami percaya Indonesia sudah bersih dari COVID-19. Indonesia sudah bertobat. Indonesia sudah mengalami pemulihan ekonomi. Di dalam nama Yesus, karena Engkau sudah berikan roh takut akan Engkau di tengah-tengah bangsa kami, Bapak. Dan kami percaya Indonesia tetap berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI tetap kokoh berdiri di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan Indonesia, rohani, jasmani, ekonomi sudah terjadi, sehingga penuaian besar 100.000 jiwa sudah terjadi di bangsa kami, Bapak. Kesatuan antar gereja sudah terjadi, Tuhan, dari keluarga besar Betani FOG sampai seluruh Indonesia sudah terjadi kesatuan antar gereja, Bapak. Di dalam nama Yesus, dari keluarga besar Ibu Inggawati dan seluruh jemaat sudah terjadi kesatuan roh, sehingga pemulihan gereja Betani FOG Jombang, penuaian besar beribu-ribu laksa sudah terjadi di gereja Betani FOG Jombang. Kami ucap syukur Tuhan, kalau saat ini Kau sudah izinkan kami boleh beribadah offline dan bisa ketemu dengan Engkau secara pribadi di gereja kami, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah hal seperti ini akan terus berlangsung, semakin hari semakin Kau pulihkan. Kami bisa beribadah seperti sedia kala. Berkati Ibu Inggawati dan seluruh keluarga besarnya, Tuhan, anak cucu menantu, tetap Kau pakai hamba-Mu ini, Tuhan, dimanapun pelayanan berada, Tuhan. Tetap menjadi berkat di dalam nama Yesus. Pagi hari ini setiap kami yang sudah mendengarkan nasihat-Mu, Tuhan, biarlah nasihat-Mu boleh masuk ke lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi setiap kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Pak Suryo, terima kasih Tuhan, Cik Oli dan juga ibunya Butim yang sudah pulang, Cik Shirley dan saudaranya Cik Shirley yang ada di Kertosono. Kami percaya Tuhan, karya-Mu yang dahsyat tetap terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan sempurna sudah terjadi. Mungkin ada saudara-saudara kami yang belum kami sebut namanya, Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi buat setiap mereka masing-masing. Setiap rumah tangga sudah Kau pulihkan, kerukunan, keharmonisan terjadi buat setiap keluarga besar Betani FOG Jombang. Dan setiap orang yang setia, Tuhan, anak cucu orang benar tetap tinggal di tanah Gosen terjadi, Bapak, di dalam nama Yesus. Setiap kami yang setia, Tuhan, sampai memutih rambut kami, Engkau tetap akan menggendong kami. Itu sudah terjadi. Kami menikmatinya, Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Kami percayakan doa kami. Apa saja yang sudah kami minta pagi hari ini, kami percaya kami sudah menerimanya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk Louis, Tuhan. Jamaah Louis, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan pemulihan. Amin, amin, amin.
Louis sehat, Louis sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati. Amin. Jasmani. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama saya katakan amin. Amin.